It has the highest COVID-19 mortality rate in Asia, hovering at around 8 to 9%. Indonesia also has the most number of coronavirus deaths in the region, second only to China. Terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. There's been an extremely high mortality rate among healthcare workers. As of early May, the pandemic has killed 38 doctors and 17 nurses. Ini kita masih di fase awal gitu, yang mana begitu nanti pertumbuhan tinggi, tenaga medis sudah nggak mencukupi lagi. Baik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiana Kristiawan dengan NIM 2021 10 10 10 80, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai sejarah coronavirus. Mau tahu kelanjutannya? Simak video ini ya. Sekian bulan telah kita lewati dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran. Pergerakan kita juga terbatasi demi menekan penularan COVID-19. Lalu, apakah kalian sudah cukup mengetahui apa itu virus COVID-19? Virus corona adalah virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Virus ini bersifat zoonosis yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Terinfeksinya virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, sama halnya dengan virus MERS dan SARS. Namun, virus ini dianggap virus baru karena adanya perbedaan morfologis. Pada awalnya, virus ini terjadi di daerah Wuhan, Cina, tepatnya pada laboratorium yang terletak di dekat pasar hewan. Masyarakat di sana tidak asing dengan tradisi memakan hewan liar, salah satunya adalah kelelawar, yang pada akhirnya dianggap sebagai asal mula tersebarnya virus COVID. Virus ini menyebar pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina, yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Akibatnya, terjadinya penyebaran virus yang mendunia ini dideklarasikan oleh WHO sebagai global pandemi. Lalu, bagaimana awal mula virus ini masuk ke Indonesia? Awalnya, virus ini dibawa oleh pendatang dari Jepang yang berkunjung ke Indonesia, yang tentu menyebabkan pertemuan dengan warga Indonesia. Pendatang ini juga terinfeksi oleh virus corona, yang akhirnya menyebarkan virusnya pada rekannya, yang merupakan warga negara Indonesia. Setelah banyak terjadi penularan yang menyebabkan Presiden Indonesia, Joko Widodo, memutuskan untuk membatasi datangnya wisatawan dari luar negeri. Namun, penularan ini semakin lama semakin meningkat, yang menyebabkan Indonesia harus membatasi kegiatannya di luar rumah demi menekan angka peningkatan kasus. Tidak sedikit warga yang terinfeksi, bahkan sampai meninggal karena virus ini, yang tentu saja menyebabkan tenaga medis yang jumlahnya terbatas menjadi kewalahan. Hingga saat ini, angka positif terinfeksi virus corona masih tinggi, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan zona merah. Lalu, apa yang harus kita lakukan demi menekan angka positif terinfeksi virus corona? Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan cuci tangan dengan baik dan benar minimal 20 detik, menggunakan air mengalir sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Atau bisa juga dengan penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal sekitar 60%. Yang kedua adalah dengan menggunakan masker. Sebenarnya penggunaan masker masih belum efektif dalam mengurangi penyebaran virus. Tetapi dengan menggunakan masker dapat mengurangi resiko penyebaran virus. Yang ketiga adalah melakukan physical distancing, yang merupakan tindakan pencegahan yang sangat penting guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara isolasi mandiri, menghindari keramaian, tidak keluar rumah, dan jika ada kepentingan yang sangat mendesak untuk dilakukan di luar rumah, maka harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan tetap menggunakan masker, juga mematuhi protokol kesehatan lainnya. Yang terakhir adalah dengan menjaga daya tahan tubuh. Karena dengan menjaga daya tahan tubuh dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit di tubuh kita. Kita dapat menjaganya dengan mengonsumsi makanan yang sehat, mengonsumsi vitamin, berolahraga dengan rutin, istirahat yang cukup, dan tidak merokok atau meminum minuman beralkohol. Menurut informasi yang beredar, berjemur di bawah sinar matahari dapat mencegah COVID-19. Namun, informasi tersebut masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Sekian pengetahuan mengenai sejarah virus corona. Mohon maaf jika saya agak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.